Ketika abad 21 dimulai, evolusi manusia berada pada titik perubahan, seleksi alam, proses dari yang terkuat, terpintar, reproduksi tercepat dalam angka yang besar. Sebuah proses yang dulunya menjadi sifat-sifat yang disukai manusia, sekarang mulai menyukai sifat yang berbeda. Dulu, kebanyakan ilmuwan memprediksi bahwa masa depan akan menjadi lebih beradab, lebih pintar, lebih sopan, santun, dan damai. Faktanya, sebagian dari generasi muda saat ini banyak yang berpakaian seenaknya, melenggak-lenggokkan tubuhnya untuk dikonsumsi semua orang yang bukan muhrimnya. Banyak kasus murid melawan guru, bahkan tidak sedikit yang sampai berani melakukan kekerasan kepada yang lebih tua, sehingga bisa disimpulkan bahwa evolusi tidak selalu menambah kecerdasan. More intelligent. But as time went on, things... Yang paling miris adalah banyak keluarga yang sejahtera dan punya pendidikan baik justru memutuskan untuk menunda-nunda punya anak dengan alasan takut mengganggu pekerjaannya. Sebaliknya, keluarga yang kurang sejahtera dan kurang dalam pendidikan justru malah hobi sekali membuat anak, sehingga apa yang terjadi dalam kurun waktu sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun, manusia-manusia dalam tanda kutip bodoh menjadi kaum yang lebih dominan dan memenuhi permukaan bumi ini. Although few if any seem to notice. But in the year... Dan inilah terjebak dalam dosa. Loh, dan inilah idiokrasi. Pada tahun 2005 di markas militer Amerika Serikat, ada seseorang yang mungkin akan mengubah sejarah dunia. Dia bernama Joe, seorang tentara yang bertugas sebagai penjaga perpustakaan militer yang kebetulan mendapat tugas baru untuk menjadi subjek dalam sebuah proyek rahasia militer. Tak sendiri, ada juga seorang mantan kriminal bernama Rita yang juga akan ikut, di mana proyek ini sendiri adalah untuk menguji sebuah hibernation pods atau kotak pembeku atau kotak tidur panjang. Joe dan Rita akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Dan ingat, proyek ini sangat rahasia. Saking rahasianya, hanya jenderal dan beberapa stafnya saja yang mengetahui tentang proyek rahasia ini. The Human Hibernation Project was one of its most secretive. Belum satu tahun acan, proyek ini harus tenggelam bersamaan dengan ditangkapnya sang jenderal berikut para stafnya gara-gara kasus korupsi dana kaos kaki militer, sehingga Joe dan Rita harus terlupakan dengan diruntuhkannya gedung fasilitas rahasia tersebut. But they were even worse for men. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan manusia semakin lama semakin menurun, bahkan mencapai tingkatan terendah dari kecerdasan seekor beruk Galapagos, sehingga coba tebak apa yang terjadi. Permasalahan dasar seperti sampah sulit untuk mereka pecahkan karena para pemikir dan ilmuwan sibuk mencari cara untuk mencegah kerontokan dan mempertahankan ereksi supaya tahan lama. Frightening rate. Were focused on conquering exploded and intelligence. Tepat pada tahun 2505, tumpukan sampah akhirnya menjadi seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi hingga terjadi longsong besar yang tak sengaja membuat pods milik Joe akhirnya terbuka. Sampai sini, Joe masih belum menyadari sedang berada di tahun berapa. Bahasa yang digunakan masih bahasa Inggris, tetapi lebih gegerenyeman teh atau terdengar seperti menggumam. Bahkan rumah sakit yang seharusnya bersih dan terawat nampak seperti gedung tak terurus dengan para pasien yang sama tak terurusnya. Maksud hati ingin menghubungi pangkalan militer tempatnya bertugas, Joe malah diarahkan pada seorang dokter yang melakukan pemeriksaan tidak jelas yang pada akhirnya membuat Joe sadar jika dirinya telah tertidur selama kurang lebih 500 tahun. Oh my God! Dan ya, Joe berada di tahun 2505 ketika dunia sedang mengalami krisis ekonomi, krisis sandang pangan, dan segalanya. Bahkan film yang dianggap terbaik dan berhak mendapatkan piala Oscar tahun ini adalah sebuah film yang hanya menampilkan bujur atau pantat seseorang yang berdurasi 2 jam tanpa henti. It won 8 Oscars. Perlu diingat bahwa semua orang di tahun ini memiliki identitas masing-masing berupa tato pada lengan mereka, sehingga ketika Joe diketahui tidak punya itu, maka dia pun ditangkap oleh polisi dan langsung menjalani persidangan dengan hakim dan para saksi yang tidak kalah bodohnya. You would soon discover that in the future, justice... Tak diduga, pengacara yang akan membela Joe di persidangan ternyata adalah Frito, orang pertama yang Joe temui ketika baru bangun dari tidur panjangnya, yang karena apartemennya rusak gara-gara Joe. Frito yang seharusnya menjadi pengacara pembela pun justru malah ikut menyudutkan si Joe hingga dia harus dijatuhi hukuman penjara. Stupid laughter. Get it!
Di sisi lain, Rita, sang wanita kriminal rupanya sudah bangun lebih dulu, yang karena di zamannya dia berasal dari lingkungan yang kurang berpendidikan, maka Rita tidak terlalu sulit untuk beradaptasi atau nyambung dengan orang-orang di tahun bodoh di tahun ini, yang justru membuat Rita mendapatkan pundi-pundi dolar dari hasil menipu orang yang ditemuinya. Thank you very much, young man. Kembali ke Joe yang sedang diberikan tato identitas yang karena komputer di tahun ini sama lemotnya dengan semua orang, maka Joe kesulitan mengatakan nama aslinya dan justru harus diberi nama not sure atau tidak yakin gara-gara Joe yang kesulitan memahami instruksi dari komputernya. Sebelum dijebloskan ke dalam sel, Joe harus menjalani tes IQ untuk melengkapi data identitasnya yang dikira harus menjawab pertanyaan sulit seperti apa rumus Pitagoras, tahun berapa Pak Jokowi lahir, berapa cucu Nabi Adam, atau berapa jarak antara planet bumi dan matahari. Ternyata pertanyaannya tidak sesulit dan serumit itu. Justru tes ini nampak seperti tes untuk anak kecil, bahkan balita seperti Cipung pun sanggup untuk melewati tes ini dengan sangat-sangat mudah. Tiba di penjara, Joe jelas akan menjadi bulan-bulanan semua narapidana IQ rendah di penjara ini, sehingga dengan memanfaatkan kecerdasan standar yang dimilikinya, Joe berhasil mengelabui seorang sipir seperti sedang mewaduli seorang anak kecil. Tidak pergi untuk cari tempat sembunyi, Joe justru mendatangi apartemen milik Frito, si pengacara, untuk memohon bantuannya, di mana Joe meyakini bahwa dirinya terjebak di tahun ini gara-gara tak sengaja masuk mesin waktu yang dibuat oleh militer. Karena ini adalah masa depan, Joe percaya bahwa mesin waktu pasti sudah berhasil diciptakan dan bukan benda atau mesin yang aneh lagi, yang asing lagi, di mana Frito mengiyakan hal tersebut dan tahu di mana lokasi mesin waktunya, sehingga Joe mengiming-imingi sejumlah uang agar Frito mau mengantarkannya ke lokasi mesin waktu tersebut. Travel back in time by now. You know, I think they were pretty close even in my day. Disinilah letak betapa konyolnya orang-orang pada zaman ini, karena akibat dari rendahnya IQ mereka, maka Joe bisa dengan begitu mudahnya menipu dan membual tentang penjumlahan matematika yang membuat Frito tergiur dengan tawaran tersebut. Yeah, sure she is. Saat mereka sudah jalan itulah secara kebetulan Rita muncul di pinggir jalan, sehingga Joe segera mengajaknya untuk masuk dan menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada mereka berdua. Faktanya Rita justru malah nyaman tinggal di zaman ini karena dengan kecerdasan ala kadar yang dimilikinya, dia bisa meraup pundi-pundi uang dari berbagai lelaki hidung belang yang ditemuinya. Throw in another couple billion, all right? I like money. Dan ya, tepat saat mobil Frito mogok, muncullah beberapa petugas kepolisian yang datang untuk menangkap Joe, di mana aksi penggerebekan dan penangkapan ini sangat amat belegug sekali. Saking belegugnya, salah satu polisi bahkan salah mengarahkan bazukanya yang justru malah menimbulkan kecelakaan pesawat. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di sebuah kota yang penuh dengan orang-orang yang tidak kalah bodohnya, yang karena Rita pergi ke toilet dan Frito masuk ke dalam kereta, membuat ketiganya harus terpisah satu sama lain dengan Joe yang berhasil tertangkap oleh beberapa polisi yang sedang mengejarnya. Alih-alih akan kembali ke penjara, Joe justru dibawa ke White House alias Gedung Putih yang menjadi kediaman Presiden Amerika Serikat pada tahun itu, di mana Joe benar-benar terkejut saat mengetahui alasan kenapa dia dibawa ke sini, bahwa ternyata Joe dinyatakan sebagai orang paling pintar di dunia setelah berhasil mengerjakan tes IQ dengan nilai yang sempurna. Dan betapa terkejutnya Joe saat baru mengetahui jika Presiden Amerika Serikat di zaman ini ternyata bukan berasal dari kalangan politikus, melainkan seorang pegulat Smackdown sekaligus mantan pemain film dewasa bernama Camacho. Ini babangusnya, sehingga lagi-lagi Joe harus dihadapkan pada sebuah fakta bahwa semua orang pada zaman ini sudah tidak lagi peduli terhadap latar belakang pemimpinnya. Yang penting terkenal, punya banyak followers, dan bisa tampil baik di media. Itu sudah cukup untuk memimpin sebuah negara. Damn, they look like a peanut. Di depan rakyatnya, Presiden Camacho mengumumkan bahwa Joe adalah orang dengan IQ paling tinggi dalam sejarah, alias orang paling jenius dan cerdas dalam sejarah, sehingga Joe ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri yang akan menyelesaikan permasalahan dunia, yang salah satunya adalah bercocok tanam demi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka yang saat ini sudah pada level krisis. Karena ditawari imbalan kebebasan, Joe terpaksa menerima jabatan tersebut meski sedikit pun tidak tahu menahu tentang dunia agraris dan belum pernah kuliah di Fakultas Pertanian Unsil. Joe hanyalah seorang pria biasa dengan kecerdasan biasa yang hanya kebetulan terjebak bersama dengan orang-orang yang bodoh.
Karena tak mungkin melakukan ini sendirian, Joe pun menunjuk Frito sebagai penasihat pribadinya, yang karena Frito tidak lebih pintar dari seekor landak Guatemala, maka Joe justru malah semakin pusing dengan semua nasihat dan saran-sarannya. Okay, let's go take a look at those crops. Especially the one. Tak hanya Frito, Joe juga meminta Rita untuk dijadikan penasihat keduanya, yang mana ini adalah bagian dari rencana Joe untuk bisa kabur ke lokasi mesin waktu bermodalkan peta yang dibuat oleh si Frito. Namun karena petanya tidak jelas dan tidak pararuguh, maka Joe dan Rita pun membatalkan rencana tersebut. Way to go, Frito. You know what? Just make. Kembali ke masalah krisis tanaman, Joe melihat bahwa hamparan ladang luas ini sudah mengalami kekeringan selama bertahun-tahun lamanya, yang sudah pasti penyebabnya adalah kekurangan air. Ternyata air yang digunakan untuk menyiram ladang ini adalah minuman merek Brando alias minuman elektrolit atau sejenis minuman olahraga seperti Ponari Sweat, Mijue, Extra Boss, dan lain-lain yang diproduksi oleh sebuah perusahaan minuman raksasa yang memang menjadi minuman sehari-hari masyarakat pada zaman ini. Saking bodohnya mereka, air mineral justru adalah air yang menjijikan dan hanya digunakan untuk menyiram di toilet. Sungguh luar biasa kebelegugan mereka semua. Watering crops with a sports drink? EA and the FCC, the basic component of all life. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, Joe mencoba menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup termasuk tanaman, dan minuman olahraga merek Brando yang mereka semua konsumsi selama ini adalah minuman elektrolit yang tidak memiliki kandungan yang cukup untuk menumbuhkan tanaman. Namun meski mulut Joe sudah berbusa-busa menjelaskan semua hal itu, para staf kepresidenan tetap tidak mengerti, sehingga Joe memilih jalur alternatif, yakni dengan mengklaim bahwa dirinya mampu berbicara dengan tumbuhan. Finally gave up on logic and reason. Electrolytes were salts that had been singed over time to the Dust Bowl, as Secret Bowl would end. Akibat dari keputusan Joe tersebut, seluruh karyawan perusahaan Brown Dough pun melakukan demonstrasi di depan Gedung Putih untuk menyuarakan tentang keputusan Joe yang sudah menyebabkan banyak dari mereka dipecat oleh perusahaan, sehingga Joe akhirnya disalahkan atas kekacauan yang sedang terjadi. Rehabilitation? One night? Doesn't sound so bad. Very not sure who finds himself in the toilet. Pada akhirnya Joe harus kembali dimasukkan ke dalam penjara dengan kaki yang dirantai pada sebuah batu besar untuk mengantisipasi percobaan melarikan diri, di mana Joe akan menjalani sebuah hukuman khusus, yakni harus melakukan duel truk di sebuah lapangan stadium dengan disaksikan langsung oleh para karyawan perusahaan Brando yang benci kepada sosok si Joe ini. Yang menarik adalah Joe akan melawan 2 truk penghancur beserta 1 truk raksasa yang ukurannya terlalu besar, saking besarnya bahkan menghancurkan stadium ini. Sedangkan truk yang akan Joe kendarai sendiri merupakan mobil biasa dengan senjata yang diambil dari mainan kesukaannya Mbak Mia Khalifa, sehingga akan cukup sulit bagi Joe untuk menghadapi masalah yang satu ini, terlebih lagi ketika batu yang mengikat kakinya harus dibawa tepat di atas mobilnya. Dan ya, Joe berhasil selamat berkat rantai yang mengikat kakinya, di mana semua orang tiba-tiba teriak saat lawan duel Joe masih selamat dan bersiap untuk membakar dan meledakkan Joe di tengah lapangan ini. Di tempat lain, Rita dan Frito nampak kasihan melihat nasib Joe yang harus menjadi bulan-bulanan semua orang yang ada di kota, di mana Rita tak sengaja melihat satu tanaman yang tumbuh tepat di pengarakan rumahnya, sehingga mereka berdua segera meluncur ke stadion untuk memberitahu Presiden Camacho tentang keberhasilan ini. Frito, come here, look! Come on, Frito, hurry! It's working everywhere! Come on, Frito, hurry! Karena Rita dicegat penjaga dan Presiden Camacho terlalu fokus menonton, Rita pun harus menggunakan cara lain atau alternatif lain untuk membuat Presiden dan semua orang melihat semua tanaman di ladang, yakni dengan membayar seorang kameramen amatir untuk pergi ke tanah ladang dengan ditemani oleh Frito yang akan menjadi penunjuk jalannya. Wanna make some money? I like money. Kembali ke Joe yang masih dikejar oleh lawan duelnya, dia melihat sebuah kesempatan untuk bisa selamat, yaitu dengan meraih sebuah mic dan mencoba untuk berpidato di depan khalayak ramai. Everyone just take it easy, okay? But I'm telling you, if you put water on... Dengan pemilihan kata yang tepat, nada yang tegas, kalimat yang jelas dan lugas, Joe berharap bisa menginfluence dan membuat haru orang-orang yang mendengar pidatonya. Namun pada kenyataannya, jangankan haru, mengerti saja mereka belum tentu, sehingga jangan salahkan Mas Aldi Tahir apabila Joe akan tetap mati oleh lawan duelnya. Dan ya, Presiden Camacho pun menyelamatkan nyawa Joe setelah Rita dan kawan-kawan berhasil menampilkan tanamannya di layar kaca, sehingga Joe akhirnya dibebaskan dari tuduhan dan menjadi pahlawan untuk semua rakyat Amerika Serikat.
Berkat kesuksesannya, Joe pun ditunjuk sebagai wakil presiden dan menjadi harapan yang akan membawa semua orang menuju peradaban yang lebih baik. Sementara mesin waktu yang pernah Frito ceritakan nyatanya hanyalah sebuah taman bermain dengan beberapa visual tentang sejarah di masa lalu. Charlie Chaplin and his evil Nazi regime enslaved Europe. Seiring berjalannya waktu, Joe akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dengan Frito sebagai wakil presidennya, sementara Rita diperistri si Joe sebagai orang yang sama-sama berasal dari masa lalu. Joe dan Rita memiliki 3 anak yang merupakan 3 anak paling pintar di dunia pada zaman itu. Sementara wakil presiden Frito menikah dengan 8 wanita dan memiliki 28 anak, sehingga sejarah nampaknya masih akan begini-begini saja untuk beberapa ratus tahun ke depan. Namun setidaknya Joe berhasil membalikkan nasibnya sendiri dan cukup baik untuk seorang pria yang punya kepintaran rata-rata. Tamat ending yang cukup membolohkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang masa depan dan kebodohan, bahwa masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan kepada siapapun karena Anda harus mengejarnya sendiri. Ingat, diam adalah respon terbaik untuk orang bodoh. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Jarum suntik prasejarah. Cuau, cuau, cuau. Thank you.